Halo teman-teman, jumpa lagi sama Mister Nyeleneh. Hari ini kita masuk wilayah paling dalam, paling panas, dan paling sering bikin orang berdebat ribuan tahun. Teologi. Apa itu Tuhan? Apa hakikatnya? Hari ini kita punya dua pandangan yang bertabrakan langsung. Mari kita simak. Narasumber 1, pandangan kebenaran absolut. Baiklah, saya tegaskan dengan tegas. Tuhan itu satu. Dia adalah pencipta seluruh isi langit dan bumi, segala yang terlihat dan tak terlihat. Dia maha perkasa, maha mengetahui, maha adil, maha pengasih lagi, maha penyayang. Ini adalah kebenaran mutlak yang tak bisa dibantah, tak bisa diubah, dan tak tergantung pada pandangan manusia. Ingkar terhadapnya, menduakannya, atau menyamakannya dengan makhluk lain adalah kesalahan paling besar, disebut musyrik dan kekafiran. Di akhirat kelak, setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban atas pengakuan ini. Segala kejadian di dunia, baik yang menyenangkan maupun yang berat, adalah kehendak dan rencananya yang sempurna, meski akal manusia belum tentu bisa memahami alasannya. Narasumber 2, pandangan berpikir kritis tambah gagasan epistemius. Wah, pandangan yang sangat tegas. Tapi kalau kita mau belajar teologi secara lengkap dan objektif, sejarah pemikiran manusia sudah mencatat ada 5 jenis pandangan hakikat Tuhan loh. Mari kita bahas satu persatu dulu biar kita punya pijakan yang sama. 5 tipe pandangan klasik. 1. Monoteisme. Percaya ada satu Tuhan yang berkuasa atas segalanya. 2. Politeisme. Percaya ada banyak kekuatan atau dewa yang mengatur aspek kehidupan berbeda. 3. Panteisme. Menganggap Tuhan itu sama dengan alam semesta itu sendiri. Tidak ada pemisah antara pencipta dan ciptaan. 4. Deisme. Percaya Tuhan ada, tapi dia hanya menciptakan hukum alam, lalu membiarkan alam berjalan sendiri tanpa campur tangan lagi. 5. Teodisi. Ini bukan tipe, tapi masalah paradoks terbesar. Kalau Tuhan itu maha baik, maha kuasa, dan maha adil, kenapa di dunia ada penderitaan, penyakit, pembunuhan, kecelakaan, dan bencana alam? Kalau dia bisa mencegah tapi tidak mau, berarti tidak baik. Kalau dia mau tapi tidak bisa, berarti tidak kuasa. Ini teka-teki yang belum terpecahkan sepenuhnya selama ribuan tahun. Tipe ke-6. Nah, dari celah paradoks itu, saya usulkan pandangan baru yang lebih logis dan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Pengertian sistemisme. Tuhan bukan sosok pribadi yang punya kehendak, perasaan, atau tujuan seperti manusia. Melainkan dia adalah sistem alam semesta yang berjalan secara acak tapi teratur, mengikuti hukum fisika dan energi yang tetap. Analogi sederhana. Ambil contoh sinar matahari. Kalau jatuh ke daun tumbuhan, disebut proses fotosintesis. Kalau jatuh ke kulit manusia terlalu lama, bisa sebabkan kanker kulit. Kalau jatuh ke permukaan laut, sebabkan penguapan. Kalau jatuh ke Mars, Jupiter, atau bulan, tidak ada makna khusus seperti di bumi. Cuma energi yang berinteraksi dengan materi saja. Lihat, satu energi yang sama, efeknya berbeda tergantung tempat dan kondisi. Makna atau tujuan itu yang kita ciptakan sendiri sebagai manusia, bukan bawaan dari sinar matahari itu sendiri. Hukum yang berlaku. Kalau Tuhan itu materi, dia pasti tunduk pada hukum entropi. Kalau dia itu energi, dia harus patuh pada hukum termodinamika. Kalau dia dianggap punya sifat, itu cuma perspektif akal manusia, bukan sifat mutlak dari hakikatnya. Sedikit jejak sejarah. Sejak zaman Yunani kuno, filsuf sudah bertanya, apakah Tuhan itu berwujud? Apakah dia campur tangan? Dari monoteisme lahir karena kebutuhan jiwa manusia akan kepastian. Lalu deisme muncul saat ilmu alam mulai berkembang. Sekarang, di era sains modern, pandangan harus ikut berkembang. Maka lahirlah gagasan sistemisme ini. Bagian debat agresif, narasumber 1. Ini pandangan yang menyesatkan. Menyamakan Tuhan dengan hukum alam, itu menghinakan keagungannya. Kalau tidak ada yang mengatur, bagaimana bisa bumi tetap berputar teratur? Semua ada rencana. Narasumber 2, teratur tidak berarti ada yang mengatur dengan sengaja. Lihatlah kristal es teratur sempurna, tapi hanya karena susunan molekulnya. Kalau semua sudah direncanakan, kenapa ada anak kecil yang lahir dalam penderitaan? Itu adil mana? Kalau kita berpegang pada logika, sistemisme menjawab lebih jujur. Alam berjalan sesuai hukumnya, baik atau buruk adalah dampak, bukan hukuman atau hadiah. Narasumber 1, logika manusia terbatas. Kamu tidak bisa mengukur yang maha besar dengan akal yang sempit. Narasumber 2.
Kalau akal tidak boleh dipakai untuk berpikir, lalu kita mengandalkan apa? Perasaan? Keyakinan buta? Sistemisme memberi ruang. Jika nanti di masa depan ditemukan pola atau hukum baru yang lebih lengkap, maka bisa saja kita tambahkan tipe ketujuh. Pandangan ini tidak baku. Dia berkembang seiring ilmu pengetahuan. Kesimpulan Mr. Nyeleneh. Nah, begitulah perdebatan yang sudah berlangsung lama. Satu sisi memegang teguh kepastian mutlak untuk ketenangan jiwa. Sisi lain mengajak berpikir kritis, mengusulkan sistemisme sebagai pandangan keenam yang lebih selaras dengan hukum alam dan membuka kemungkinan lahirnya tipe ketujuh. Seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, mana yang paling masuk akal menurutmu? Apakah kamu tim kebenaran mutlak atau tim yang terus bertanya dan berkembang? Jangan lupa tekan tombol like kalau kamu suka pembahasannya, tulis pendapatmu di komentar. Sampaikan dengan santun tapi tetap tegas. Dan subscribe supaya nggak ketinggalan debat-debat seru lain yang bikin otak bekerja.